stock market is a messy place. Jadi pertama kali saya mempelajari saham, jika kita analogikan dengan pelajaran di sekolah, saya merasa investasi adalah pelajaran ekonomi atau akuntansi atau matematika. Ternyata orang-orang yang justru berkutat dengan perhitungan beta, alfa, model dan sebagainya, justru akan menemukan kesulitan dengan apa yang terjadi di pasar saham. Apa yang seharusnya terjadi tidak terjadi, apa yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Tidak bisa dikatakan seperti matematika yang hanya ada satu jawaban benar. Kita tidak dapat mengatakan bahwa jika keputusan yang saya buat itu melalui proses yang bagus, maka hasilnya pasti akan 100% bagus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apabila orang rugi, berarti pasti dia kurang pandai untuk berinvestasi. Terlalu banyak randomness. Itu yang menurut saya perlu kita ketahui sehingga kita tidak terlalu kaku untuk mengikuti salah satu cara. Jadi PBV harus di bawah 1. Oke, PR harus di bawah 7. Oke, ROE harus di atas 15 dan sebagainya. Menurut saya justru sebaiknya kita tidak terlalu kaku mengikuti itu. Tetapi kita tahu mengapa ROE semakin tinggi semakin bagus, mengapa PR semakin rendah semakin bagus, mengapa PBV semakin rendah semakin bagus. Menurut saya itu yang lebih efektif untuk digunakan di pasar saham. Tapi jika kita berinvestasi di misal deposito atau obligasi, ya deposito, ya semakin cepat semakin bagus. It's more like mathematics kalau untuk investasi di deposito. Tapi saya tidak melihat itu di pasar saham. Karena itu kita sebaiknya tidak melihat pasar saham adalah suatu investasi yang jika kita melakukan ini maka hasilnya pasti. Kemudian saya ingin coba share bahwa apakah benar great return atau profit besar itu berarti kita sudah melakukan investasi yang bagus. Saya setuju, tapi tidak bisa hanya dikatakan hasil besar berarti kita sudah melakukan proses investasi dengan benar. Menurut saya yang lebih ideal adalah consistency of great return. Itu yang lebih menunjukkan bahwa dia adalah great investor. Jadi investasi yang kita memiliki winning rate atau betting rate menurut saya 60% atau 70% over time, misal 10 tahun atau 15 tahun, konsisten seperti demikian, itu yang baru adalah merupakan tanda yang bagus untuk melihat bahwa apakah dia adalah seorang investor yang baik atau tidak. Dibandingkan hanya saya mendapatkan 10 bagger dari saham ini, berarti saya adalah investor yang baik. Kita nggak bisa menilai itu dari hanya satu sisi aja. Karena misalnya saya melakukan suatu crazy shot, saya kurang paham, tapi saya merasa paham, saya melakukan investasi dan ternyata menghasilkan 10 kali lipat, saya nggak bisa ngeklaim langsung bahwa saya benar-benar bagus. Saya harus melalui proses bahwa apakah jika proses ini saya ulang 100 kali, saya akan mendapatkan 100 hasil yang sama. Saya rasa sangat susah, hampir kata tidak mungkin. Tapi apabila kita melakukan proses ini 100 kali membeli saham dan kita mendapatkan 60 saham yang sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin kita adalah investor yang lebih baik. Menurut saya itu penting sehingga kita tidak mudah terombang-ambing dengan misalnya ada orang yang mengatakan bahwa lihat saya beli saham ini saya dapat cuan profit 400%, berarti saya pasti bagus. Kita harus lihat track record-nya. Berapa kali dia bet, berapa kali dia invest. Misal dia 4 kali lipat dan dia melakukan 4 kali lipat tersebut di setiap saham yang dia beli, ya berarti dia it must be great investor. Sangat susah untuk beruntung sampai berkali-kali. Tapi jika kita hanya lihat dari satu case saja, menurut saya kita nggak bisa bikin conclusion bahwa dia adalah investor yang hebat. Bukan berarti dia pasti jelek, hanya saja kita butuh bukti yang lebih jelas. Jika kita ingin mempelajari sesuatu dari seseorang, termasuk saya, lebih baik untuk lihat track record-nya satu persatu dalam jangka waktu agak panjang. Jadi kualitas investasi tidak bisa dinilai dari hasilnya saja. Seperti ada yang namanya benar-benar keberuntungan. Jadi saya sendiri pernah mengalaminya, jadi harganya 100, saya merasa harga wajarnya 200, ternyata harganya bisa jadi 400. Saya merasa itu karena seharusnya saya salah analisa. Karena analisa saya seharusnya hanya jadi 200, maksimal 250, ternyata harga sahamnya bisa jadi 500 atau 600. Berarti jika saya memang belum menjual, berarti menurut saya itu adalah luck. Itu bukan dari hasil perhitungan saya, menurut saya itu luck. Jadi begitu juga dengan bad luck.
Bisa saja kita membuat keputusan yang sangat bagus. Kita sudah mempertimbangkan segalanya, kita sudah menghitung semuanya dengan konvensional. Ternyata ada hal yang terjadi di luar perhitungan kita, misalnya corona. Misalnya kita membeli suatu saham perusahaan retail. Saham perusahaan tersebut bagus, nggak ada masalah, manajemen jujur, prospek bagus, orang-orang menyukai produknya, dan tiba-tiba terjadi corona. Sebagus apapun analisa kita, jika ada suatu hal yang tidak disangka-sangka sebelumnya, ya memang bisa aja investasi kita tidak berhasil. Tetapi tidak bisa juga orang mengatakan, wah kamu kurang bagus dong, keputusanmu untuk membeli saham tersebut adalah salah karena harga sahamnya turun. Jadi saya membiasakan untuk tidak menilai kualitas dari keputusan investasi hanya dilihat dari harga sahamnya saja. Itu yang menurut saya juga penting untuk kita appreciate. Saham is more like an art than science. Jadi saya termasuk orang yang suka sains. Saya orang yang termasuk lebih efektif bekerja dalam suatu calculation yang precise dibandingkan orang yang lebih mengandalkan approximation hanya berdasarkan kira-kira. Sebenarnya saya lebih ke arah orang sains. Saya lebih percaya sesuatu yang tangible bisa diukur dan sebagainya. Tapi saya melihat sebenarnya investasi saham lebih ke arah seni. Kenapa seni? Karena sangat banyak cara untuk kita bisa mendapatkan misalnya profit dari saham. Meskipun sama-sama value investing. Saya beri contoh, misalnya kita ada dua cara. Kita bisa saja membeli Bluetooth speaker ini. Bluetooth speaker ini saya ingat beli harganya sekitar 250 atau 300. Ternyata ada orang menjual Bluetooth speaker ini dengan harga 100 atau 75 misalnya. Dan saya cek, saya analisa fundamental. Benar nggak ini produknya asli dan sebagainya. Saya melakukan metode untuk menganalisis apakah produk ini benar-benar produk yang saya kenal, yang harga wajarnya 250 atau 300. Saya merasa bahwa saya berasumsi bahwa ini produk yang legit, bukan palsu, dalamnya memang benar-benar berfungsi. Dan saya beli misalnya di harga 75. Dan ketika setelah saya beli, saya tawarkan kepada orang, ada orang yang ingin beli dengan harga ternyata 300 atau 400. Biasanya di sekitar harga wajar, saya sudah merasa oke, misalnya ada orang tawar 350 atau 400, sudah di atas fair value, maka selayaknya saya menjual. Tetapi ada orang yang melakukan value invest dengan cara yang berbeda. Dia tidak masalah beli di fair value, tapi dia harus memastikan bahwa ada sentimen besar yang akan datang pada produk ini. Misalnya produk ini akan diiklankan secara besar-besaran, digunakan oleh pemimpin suatu negara atau influencer yang menyebabkan harga Bluetooth speaker ini bisa naik banyak, sehingga harganya diperkirakan bisa mencapai 1.000 atau 1.500 dengan fair value hanya 300. Ada orang yang memiliki strategi, dia lebih suka berinvestasi di saham yang akan di-appreciate jauh lebih tinggi daripada fair value-nya, dan dia melakukan analisa lebih ke arah analisa berita, analisa future prospect saham konstruksi atau saham farmasi. Orang-orang membuat profit dengan menciptakan asumsi bahwa saham-saham perusahaan ini akan dianggap hebat, bagus oleh banyak orang, sehingga harga sahamnya akan naik. Barusan ada dua cara yang berbeda, dan menurut saya dua-duanya sebenarnya bisa aja digolongkan ke dalam value invest, tapi saya hanya merasa nyaman untuk menggunakan cara yang pertama. Tidak ada satu cara yang pasti. Lalu apa solusinya? Jadi kalau dengar cerita, misalnya saya cerita sama teman saya, ada yang mengatakan, Sampurna, berarti susah dong investasi di saham karena terlalu banyak randomness. Bisa saja benar, bisa saja salah. Berarti kan sama aja dengan kasino. Menurut saya ada solusinya. Jadi kita harus terbiasa untuk berpikir distribusi probabilistik. Jadi saya mungkin jelaskan sedikit tentang distribusi probabilistik. Buat yang suka belajar matematika di SMA, sebenarnya ini ada di pelajaran SMA, namanya peluang statistika dan peluang. Dan saya tahu banyak orang yang ingat rumusnya sampai dengan sekarang. Jadi arti distribusi probabilistik adalah kita berusaha untuk, dengan analisa yang kita lakukan, kita berusaha untuk melihat masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan sebenarnya ada beberapa kemungkinan kan. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, ada kemungkinan C. Atau mungkin saya nggak pernah membuat statement seperti ini. Cukai rokok naik terlalu tinggi, lalu ada corona, harga saham rokok pasti akan turun. Misalnya saya berpendapat bahwa itu adalah most likely to happen, itu adalah yang paling mungkin terjadi. Maka saya anggap itu adalah kejadian A. Jadi dalam kejadian A saya anggap 70% mungkin kemungkinan terjadi. Tetapi mungkin saja terjadi bahwa ternyata dalam waktu 6 bulan ke depan corona bukan lagi suatu problem. Ternyata penularannya sudah turun banyak karena vaksinnya very works,
orang-orang sudah bisa bekerja dengan lebih normal lagi, lalu konsumsi meningkat lagi, dan ternyata yang kemungkinan kecil terjadi, yang 25%, yang 30% adalah yang terjadi. Karena jadi maka saya harus menyisakan peluang bahwa mungkin loh ini terjadi. Mungkin 30% terjadi. Tapi saya yakin bahwa kemungkinan yang lebih besar adalah kejadian A. Tetapi saya tidak boleh membuang 100% bahwa kejadian B tidak mungkin terjadi. Saya coba beri contoh lain yang sesuai dengan yang lebih bisa mudah untuk dibayangkan. Misalnya katakanlah saya membeli saham banking misalnya. Saya ambil bank buku 4 dengan record yang selalu baik, dengan manajemen yang terpercaya, dengan profitability yang bagus dan sebagainya. Katakanlah bank tersebut adalah bank BCA. Meskipun saya merasa cukup yakin bahwa bank BCA adalah bank yang bagus dan growth-nya dalam beberapa waktu 10 atau 20 tahun ke depan growth-nya dia akan grow terus. Tapi saya tidak boleh berperilaku seperti bahwa kejadian itu 100% terjadi. Let's say saya beli saham BCA, saya hanya coba memberikan contoh aja. Saya nggak boleh berpikir bahwa dengan saya beli saham BCA, maka 99,9% nilai aset yang saya punya atau harga saham BCA yang saya punya pasti akan naik. Saya nggak bisa berpikir demikian. Bisa aja sesuatu yang terjadi yang di luar pemikiran saya, mungkin itu terjadinya kecil 10% atau 20%. Jadi dengan kita berpikir distribusi probabilistik, kita punya dua keuntungan. Satu keuntungan yang pertama, otak kita dipaksa untuk berpikir bahwa apa yang kita lihat itu bagus, ternyata punya celah. Mungkin kalau di dunia manajemen ini dikenal dengan analisa strength, weakness, opportunity, dan threat SWOT analysis. Keuntungan yang pertama adalah kita dipaksa untuk bisa melihat apa yang kemungkinan terburuk, apa yang mungkin terjadi. Sehingga kita tidak berperilaku seperti yang terjadi hanya single outcome. Kita bisa melihat apa yang di luar, apa yang unlikely terjadi ternyata bisa terjadi. Keuntungan yang kedua adalah ini bisa untuk membuat keputusan position sizing. Kita bisa semakin besar tingkat keyakinan saya dibandingkan dengan saham-saham lain, berarti seharusnya saya lebih besar di saham tersebut. Jadi prinsip yang saya gunakan adalah seharusnya ideally semakin sedikit saham semakin bagus, karena saham yang bagus itu sangat susah untuk kita temukan. Kenapa? Karena ada banyak sekali analis yang bekerja untuk mencari saham tersebut. Jadi ketika kita menemukan saham yang bagus, seharusnya kita tidak justru mendiversifikasi menjadi banyak saham. Seharusnya kita beli, menurut saya, mungkin minimal 3 ya. Semakin sedikit kita punya saham, berarti menunjukkan tingkat keyakinan kita semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kita tidak yakin dengan kemampuan kita menganalisa, memang betul diversify is better. Saya berusaha untuk mempertimbangkan semua kemungkinan yang terjadi, sehingga saya tetap melakukan diversifikasi. Tentang kemungkinan terjadinya suatu peluang, itu saya coba bahasakan sebaik mungkin. Ada sesuatu yang impossible to happen, ada sesuatu yang unlikely, jadi kemungkinan berhasilnya kecil. Misalnya kita mendapatkan angka 3 dari dadu bermata 6, berarti kemungkinannya hanya 1/6, jadi 16,7%. Even chance itu 50-50, lempar koin 50% kita dapat kepala, 50% kita dapat tail. Seharusnya kita investasi, kita hanya bermain di 2 sektor yang di kanan. Meskipun sebenarnya tidak ada yang certain di dunia ini, tapi kita hanya bermain di situasi ketika kita meyakini bahwa kemungkinan terjadi analisa kita itu adalah 80% atau di atas itu. Sebaiknya kita tidak bet ketika peluang kita 50-50 even. Jadi semakin certain to happen, semakin kejadiannya adalah pasti, itu semakin baik kita gunakan untuk kita berinvestasi di saham tersebut. Most of the time saya nggak tahu peluang saya di mana. Contohnya, ada orang bertanya ke saya, bagaimana prospek BRI Syariah ke depannya? Apakah akan jadi bagus atau akan jadi jelek? Saya nggak punya opinion, karena saya nggak bisa memvaluate perusahaan itu. Saya nggak tahu prospeknya, saya nggak kenal manajemennya, saya nggak punya bukti tertentu akan kualitas suatu manajemen. Jadi saya juga nggak tahu pemerintah sebenarnya ingin bank syariah seperti apa. Too much yang saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa menentukan itu termasuk yang di mana, apakah itu impossible atau likely atau unlikely. Setiap saya menemukan kondisi seperti itu, saya coba baca hanya untuk menambah apa yang ada di kepala saya. Saya hanya baca karena saya ingin tahu. Tapi 98% saham yang saya temui, saya nggak tahu bagaimana untuk memvalue saham tersebut. Menurut saya itu lebih works di metode investasi saya. Saya sedikit berikan contoh tentang probability. Jadi mungkin di sini ada yang kenal Warren Buffett, ada yang tahu Warren Buffett. Saya rasa most dari kita kenal Warren Buffett. Saya ingin coba cerita tentang rekan kerja Warren Buffett yang sampai sekarang
yang bernama Charlie Munger. Tetapi saya ingin cerita sedikit tentang Charlie Munger. Seorang Charlie Munger itu pernah melakukan operasi katarak di mata sebelah kanan kalau nggak salah. Jadi dan operasi tersebut gagal sehingga menyebabkan Charlie Munger hanya bisa melihat dengan satu mata saja. Nah, disebutkan di cerita tersebut disebutkan oleh dokter Charlie Munger waktu itu, dia mengatakan bahwa peluang keberhasilan operasi katarak dengan kondisi Anda saat itu adalah 95%, almost sure to happen. Mungkin beberapa orang menganggap itu adalah sure. Yang saya ingin tunjukkan di sini adalah setelah itu Charlie Munger merasa tidak menyesal sama sekali. Jadi dia merasa ya udah memang ada 5% dan 5% itu bisa terjadi, berarti itu memang juga keputusan saya sehingga saya hanya bisa melihat dengan satu mata. Memang hal itu bisa terjadi dan dia tidak ada penyesalan sama sekali. Yang saya ingin tunjukkan bahwa adalah kejadian yang unlikely terjadi pun yang mungkin bisa dianggap tidak mungkin terjadi. Bagi seorang investor yang sangat berpengalaman, dia merasa ya kalau memang terjadi ya memang itu risikonya. Kebanyakan orang-orang kan berfokus kepada kalau saya beli saham A, enak banget kalau saham ini lipat 2 maka saya akan profit. Tapi seorang Charlie Munger selalu berpikir worst case-nya dulu. What if 5% happen? Dan ketika itu terjadi, ya ada masalahnya. Jadi poinnya adalah di contoh yang ini menurut saya adalah kita jangan ambil betting yang kalau kita gagal, itu akan membuat kita misal setengah mati atau merusak hidup kita. Kita sebaiknya tidak betting di something yang membuat kita mati ketika kita gagal, meskipun peluang itu sangat kecil terjadi. Yang saya maksud adalah ya sebaiknya kita tidak invest menggunakan margin, kita tidak invest menggunakan dana yang dipakai buat menikah, kita tidak menggunakan invest dana untuk dipakai anak sekolah dan sebagainya. Contoh yang pertama. Next, contoh yang kedua. Tetapi bukan berarti peluang menang kecil itu berarti kita tidak bisa menang. Kita bisa saja menggunakan peluang menang yang kecil, asal kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Winning rate kita mungkin tidak banyak, nggak apa-apa. Tapi ketika kita menang, kita harus pastikan kita win. Growth-nya 100% di saham yang kita beli. Nah, itu cara yang saya pakai. Jadi saya nggak expect profit 20%, saya nggak expect 30%. Minimal ketika saya bet, saya selalu expect itu adalah minimal 100%. Ideal 300%. Best condition above 500% atau 5 baggers. Itu juga salah satu yang bisa kita pakai untuk kita sebagai guidance dalam berinvestasi saham. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita sukses dalam berinvestasi saham. Apakah dengan menjadi good forecaster, apakah menjadi tukang ramal, artinya memprediksi future. Itu punya konsistensi result yang bagus. Saya belum menemukan bukti yang seperti ini. Lalu apakah sukses berinvestasi saham berarti harus dengan kita membeli perusahaan yang bagus? Saya juga merasa bukan ini jawabannya, karena meskipun ini banyak dikatakan bahwa dengan membeli perusahaan yang bagus, aset kita akan terus berkembang. Kita akan memiliki perusahaan yang selalu berkembang. Tapi menurut saya bukan hanya itu saja. Value investing ya seharusnya berfokus kepada kita membeli Innova dengan harga senia. Ideal kita membeli Innova rusak sedikit tetapi dihargai sepeda gunung. Gak apa-apa kita beli perusahaan yang jelek sekalipun, even itu hampir bangkrut, selama harga yang ditawarkan very very cheap. Ya, kenapa kok bisa mengatakan bahwa ada perusahaan jelek bisa digunakan untuk berinvestasi? Karena bisa saja kita membeli sebuah sepeda motor yang rusak, habis jatuh ke sungai sehingga nggak bisa nyala, tetapi dijual dengan harga Rp10.000. Saya yakin dengan Rp10.000 yang kita miliki, kita dengan hanya membeli sepeda motor rusak tersebut Rp10.000, kita bisa jual di besi tua. Tapi harganya mungkin 100-200 ribu. Jadi saya merasa yang terpenting bukan membeli perusahaan bagus, tapi membeli perusahaan jauh di bawah nilai wajar. Konsep bagaimana sukses di investasi saham. Dan untuk menekankan lagi apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang dikatakan oleh Warren Buffett. Jadi memprediksi hujan itu susah. Bisa saja ya, bisa saja enggak. Andaikan kita memprediksi ya, terjadi benar-benar hujan, saya merasa itu bukan karena hasil prediksi kita, tapi karena memang kita hanya beruntung aja. Tetapi kita bisa untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi ketika market lagi benar-benar down, kita bisa mempersiapkan cash. Market lagi benar-benar up, kita lebih defense dengan cara, tapi kita bisa menukar ke saham-saham yang lebih defensif. Dibandingkan kita selalu berpikir untuk offense untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya di saham yang ingin kita beli. Oke, saya coba untuk share pandangan saya tentang bagaimana mindset yang menurut saya lebih ideal dalam investasi saham. Menurut saya untuk metode investasi yang saya lakukan, cara tersebut cukup works
yang sampai sekarang, meskipun saya tetap upgrade, saya tetap berusaha untuk belajar bagaimana menjadi lebih baik. Saya merasa itu metode yang lumayan oke untuk saya terapkan.